bagi yayasan untuk diaudit setiap tahun, wajib hukumnya. Suka tidak suka wajib diaudit. Kalau ternyata nanti diaudit diketemukan hal-hal yang saya ini seorang pengacara ya. Pengacara adalah salah satu dari 4 penegak hukum. Penegak hukum itu ada hakim, ada jaksa, ada penyidik, dan ada pengacara. Jadi apabila bicara penegak hukum, tugasnya adalah menegakkan hukum, ya. Dan waktu itu saya menjadi pengacaranya Novi, bukan pengacara yayasan. Itu harus digarisbawahi dulu ya. Dan kemudian saya keluar karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dimana ketika saya memberikan pandangan hukum saya, tinjauan hukum yuridis saya kepada pengurus, bukan pengurus ya, kepada Novi dan Gary, tapi dikatakan sudah terlambat dan viral, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan hati nurani saya keluar. Kamera di situ. Yang kedua adalah saya diajak menjadi PH donatur. Pada saat saya masuk ke PH donatur, itu barang sudah jadi. Artinya sudah ada gugatan, sudah ada LP ke polisi, dan isinya juga tentang, ini biar saya luruskan ya. Gugatan yang dilayangkan oleh PH donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar. Dan LP yang dilakukan oleh PH donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar, agar diluruskan. Tapi berjalannya waktu, saya keluar dari PH donatur karena saya hanya merasa saya tidak menjadi bagian dari pembuat gugatan dan pembuat LP, sehingga saya kalau bicara kerja setengah-setengah saya nggak bisa, akhirnya saya keluar. Dan setelah saya melakukan sebuah kajian ilmiah, saya mendapati bahwa hal ini kenapa terlalu dipanjangkan. Padahal kalau menilik kepada tinjauan hukum saya yang pertama, ini adalah perkara tinggal membalikan telapak tangan, ya, di mana bahwa di situ ada haknya Agus untuk pengobatan matanya. Tapi ternyata ada beberapa oknum yang hanya ingin kasus ini viral sehingga mengorbankan netizen-netizen yang tidak bersalah diadu, ya. Akhirnya ada yang membuli, ada yang menghinakan, ada yang memfitnah dan sebagainya. Dan pada saat itu banyak cosplay di komal-komal TikTok, ada yang pura-pura jadi ahli hukum, ada yang pura-pura jadi pengacara, ada yang pura-pura jadi bin, sehingga kacau dunia pertiktokan kemarin. Sehingga saya kemudian memutuskan bahwa saya peduli terhadap Agus. Karena biar bagaimanapun kita suka tidak suka, Agus adalah orang yang sedang menjadi korban. Tapi kemudian akibat kepentingan segelintir manusia, akhirnya Agus dikorbankan. Pada saat itu saya bertentangan sekali dengan hati nurani saya, sehingga saya bergabung dengan Agus Garis Keras, di mana di situ saya mendapatkan banyak sekali informasi yang pada akhirnya saya membuat sebuah tinjauan hukum, teman-teman. Boleh saya bacakan? Oke, tinjauan hukum dana donasi Agus Salim. Ya, ini. Bukan dari tadi, Bang. Ya. Terkait peristiwa pengalihan sepihak dana donasi Agus Salim ke korban bencana yang dilakukan oleh yayasan milik PN ya, bukan NP, PN ya, maka kami sampaikan, kami itu tim hukum saya juga ya. Nomor 1, yayasan sejak awal tidak mengurus izin pengumpulan uang dan barang atau yang disingkat POB sebagaimana yang diatur dalam Permensos nomor 8 tahun 2021, sehingga
pengumpulan uang dan barang yang dilakukan dengan menggunakan nama Agus Salim menjadi tidak berdasarkan hukum. Yang kedua, atas pelaksanaan pengumpulan uang dan barang yang tidak berizin, maka uang donasi yang langsung masuk ke rekening Agus menjadi tidak memiliki hubungan hukum dengan yayasan. Yang ketiga, terkait hak para donatur terhadap dana yang masuk ke rekening Agus Salim, secara hukum telah melepaskan haknya terhadap dana tersebut, sehingga hubungan perikatan secara hukum tidak ada. Yang ada tersisa adalah hubungan secara moral antara Agus Salim dan para donatur. Yang keempat, terkait pihak-pihak perwakilan donatur yang keberatan, hal itu tidak mengikat ke donatur secara keseluruhan, sebab tidak ada paguyuban atau perkumpulan donatur Agus Salim yang membentuk organisasi atau perkumpulan yang berbadan hukum, sehingga tindakan yang mengatasnamakan perwakilan donatur tidak mengikat secara hukum. Mengenai status hukum, ini nomor 5 ya. Mengenai status hukum, uang yang dipindahkan dari rekening Agus Salim ke rekening yayasan yang dilakukan secara manipulatif, kemudian penggunaannya dialihkan secara sepihak ke korban bencana, maka bisa dijerat dengan pasal-pasal. Pasal yang pertama adalah pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Mengingat uang dari rekening Agus Salim yang dialihkan ke rekening yayasan bukanlah milik yayasan, melainkan itu masih mengikat secara hukum terkait penggunaan uang untuk pengobatan mata Agus. Ketika nomenklatur penggunaan dana donasi itu hendak digunakan untuk kepentingan lain, maka perlu persetujuan pihak Agus Salim, Kementerian Sosial, dan penetapan putusan pengadilan. Nomor 2. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Karena dalam hal ini pengurus yayasan menggunakan martabat palsu seolah-olah yayasan dalam kegiatan pengumpulan uang dan barang yang memiliki izin pengumpulan uang dan barang, sementara faktanya tidak demikian. Kemudian dengan dalih pertanggungjawaban pengumpulan uang dan barang, meminta Agus Salim untuk memindah bukukan dana donasi dari rekening Agus Salim ke rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 144 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah berkurang dan hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam hal ini adalah hak manfaat berobat Agus Salim yang hilang terhadap uang donasi akibat dialihkan ke korban bencana tanpa melalui penetapan pengadilan. Yang terakhir, yang keempat, pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Dalam hal ini, pihak-pihak yang mengaku berkepentingan melakukan upaya sehingga Agus Salim terhalangi untuk mendapatkan manfaat pengobatan mata dari uang donasi yang dimaksud. Itulah tinjauan hukum yang saya buat bersama tim hukum saya. Kenapa kemudian saya
menjadi pembela Agus Salim. Di sini bukan persoalan siapa yang saya bela, yang jelas sebagai penegak hukum saya hanya ingin menegakkan hukum dan ada hak-hak hukum Agus yang mesti saya bela dan ada hak-hak manfaat Agus yang mesti dikembalikan kepada Agus. Saya Sylvia Soembarto, sarjana hukum magister hukum militer yang biasa dipanggil Kak Sil, berharap bahwa masyarakat memahami keputusan saya untuk menjadi penasihat hukum Agus Salim. Terima kasih. Ya. Apa sih bedanya saat Kak Sil dulu membela yayasan dengan sekarang membela dari pihak Agus? Apa deh perbedaannya mungkin ya? Ya, saya luruskan, pada saat itu saya tidak membela yayasan. Ya, karena untuk yayasan sudah ada Bang Brian, mungkin kenal ya, yang sekarang dipegang oleh Setara Indonesia. Pada saat itu surat kuasa saya hanyalah tentang membela Novi. Jadi berbeda, waktu itu saya membela hak hukum Novi, hak hukumnya sebagai Novi pribadi. Ya, nah kemudian sekarang saya membela hak hukum Agus. Perbedaannya jauh sekali karena pada saat saya membela Novi banyak hal-hal yang tidak saya ketahui, yang ketika ditanya jawabannya hanya ada dan ada. Contoh ketika saya bertanya apakah yayasan secara legalitas punya legalitas atau tidak, ada. Sebagai legal standingnya ada gitu aja. Saya tidak diberikan dokumen-dokumen penunjang. Nah, sementara di Agus Salim ini saya tidak memerlukan dokumen penunjang karena jelas bahwa Agus ini adalah orang penerima manfaat. Karena Agus secara tidak langsung sudah dieksploitasi dengan ditampilkan sebagai orang buta yang memerlukan bantuan. Dan untuk Densu atau Denny Sumargo sendiri, ya beliau adalah orang baik. Beliau tidak punya mens rea atau niat jahat terhadap podcastnya yang menampilkan Agus. Sifat beliau hanya untuk membantu Agus agar mendapatkan donasi. Akan tetapi setelah donasi terkumpul, ternyata ada beberapa oknum yang merasa bahwa donasi itu melalui yayasan, sementara yayasan tidak punya izin pengumpulan uang dan barang. Berarti yang diperjuangkan saat membela Novi itu apa yang diperjuangkan saat itu ya? Saat itu agar Novi tidak dibully. Clear di sana ya. Tidak dibully karena kita kan mainnya di TikTok. Di situ agar Novi tidak dibully, 2 kali saya menyelamatkan dari mulai katanya Bang Brian uang Agus tanpa menjelaskan pengobatan mata Agus dan pada saat setelah damai yang kedua. Nah, dan setelah itu saya memberikan tinjauan yuridis saya yang sangat disayangkan ditolak dengan alasan sudah viral dan sudah terlambat. Karena sebagai orang yang ditunjuk menjadi penasihat hukum, setidaknya bahwa keinginan kita untuk memberikan masukan secara hukum itu diterima, ternyata tidak diterima. Itulah yang membuat saya keluar. Menanggapi terkait ini kan, kalau saat ini kan juga ada konflik juga antara Jerry. Ya, kan dimulainya dari mundurnya Novi sebagai ketua yayasan, digantikan oleh Gary. Ya, kalau disebut pecah kongsi, pecah dimulai dari keluarnya Novi kan. Artinya itu keputusan Novi sendiri. Dan yang mengangkat Gary siapa kan saya tidak mau masuk ke dalamnya. Yang jelas apapun keputusan Gary kemarin adalah Gary sebagai ketua yayasan. Kalau pecah kongsinya saya tidak tahu kenapa. Tapi kan ini ada juga rencana Novi banyak Gary itu menggelapkan dana Ya, bagi saya karena dulunya Novi ketua yayasan dan Gary PLT sekretaris, masing-masing memahami dapurnya sendiri kan. Jadi kalau ada saling melaporkan itu urusan mereka. Saya no comment. Berarti kalau untuk sekarang Kasil fokusnya untuk kasus Agus ini apa? Fokus saya untuk kasus Agus adalah bahwa haknya Agus, pengobatan mata Agus atas dana donasi yang diberikan oleh para donatur kembali kepada Agus agar Agus bisa berobat. Sangat disayangkan gak sih, ini kan sudah mengalir ke NTT sendiri Ya. kan, tapi kan proses kemarin kan ada gugatan dari donatur sendiri kan, juga kemarin cabut merasa
uangnya sudah dimasuk ke sana. Secara sisi melihat itu salah nggak sih Wasil? Dalam arti itu ada juga kata-kata udah dikalikan. Ya sesuai dengan pernyataan saya di awal bahwa gugatan yang dimaksud bukan uang 1,3 miliar loh. Itu hanya 138 juta uang yang dianggap katanya digunakan oleh Agus. Ya begitupun LP di Polda Metro Jaya hanya uang yang 138 juta bukan yang 1,3 M. Jadi nggak ada urusannya. Berbeda perkara. Uang dialihkan sana udah melanggar. Kalau uang yang dialihkan adalah uang yang 1,3 miliar yang ada di yayasan. Artinya yayasan harus bertanggung jawab karena yayasan tidak punya legal standing sebagai penyelenggara yang bisa mengumpulkan uang atau barang. Ini kan ada 3, yaitu donatur, ya kan, yayasan sama dari Denny Sumargo sendiri kesepakatan untuk dialihkan. Gimana? Ya kami soal kesepakatan itu urusannya mereka. Tapi yang jelas Agus sudah dieksploitasi. Ya ditampilkan di podcast sebagai orang yang sedang membutuhkan pertolongan untuk pengobatan matanya dan untuk melanjutkan hidupnya. Pada saat podcast berlangsung tidak ada itu nama yayasan. Tidak tercantum nama yayasan. Ya, jadi Agus sebagai pribadi sendiri ada di podcast tersebut sehingga orang-orang pada kasihan dan memberikan donasinya. Dan kalau memang yayasan mengakui bahwa itu adalah uang yayasan, buktikan dengan izin PUB. Ternyata mereka tidak punya izin PUB atau pengumpulan uang dan barang. Dari kuasa hukumnya Agus sendiri kan juga mempertanyakan soal fakta-fakta bahwa dia dikasih kuasa hukum dari donatur. Kasih sendiri karena merasa hanya 2 donatur yang menggugat, tapi dari pembuktian dari kuasa hukum PH banyak betul-betul. Nah, Kasih sendiri berarti gimana itu? Ya pada saat terjadinya sidang saya belum masuk ya. Kalau secara pandangan hukum saya begini, kalau yang disebut PH-nya donatur harus clear dan jelas. Donaturnya siapa? Bagaimana dia bisa disebut donatur? Berapa uang yang didonasikan? Kapan diberikannya? Dan bukti donasinya apa? Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang harus dijawab. Kalau ternyata ada lagi yang paling utama adalah donatur ini ikhlas atau tidak ikhlas. Sementara kalau bicara secara hukum, hak donatur ketika sudah dipindahkan ke rekening Agus, haknya dia secara perikatan sudah hilang. Artinya sudah masuk ke Agus, tidak bisa lagi untuk meminta kembali. Sebelum Kasil bergabung kan Agus dan pengacara juga menggugat korban-korban yang diberikan donasi ya. Itu mendukung juga nggak sih? Bicara menggugat berarti perdata ya? Iya. Tidak ada itu. Tidak ada menggugat perdata, tidak ada melaporkan secara pidana, tidak ada. Jadi ada beberapa pihak yang mencoba mencari kesempatan untuk pansos mengatakan bahwa PH-nya Agus akan melaporkan orang NTT dan ini sangat berbahaya. Jadi tolong kepada para pihak yang mencoba memanasi situasi agar janganlah seperti itu. Karena tidak ada satupun PH dari Agus yang akan melaporkan secara pidana maupun menggugat secara perdata. Tapi kekuatan hukum di audit itu, kalau uang itu sudah mengalir, kan ini juga kata dugaan mensos itu juga ada di situ. Undang-undang yayasan mengatakan bahwa wajib bagi yayasan untuk diaudit setiap tahun, wajib hukumnya. Suka tidak suka wajib diaudit. Kalau ternyata nanti diaudit diketemukan hal-hal yang tidak diinginkan, yayasan harus bertanggung jawab dan lebih baik yayasan itu dibubarkan karena tidak benar. Kalau diketemukan ada indikasi hal-hal yang mencengangkan misalnya atau sesuai dengan dugaan kita yang tidak baik, sebaiknya yayasan dibubarkan. Jadi sebagai kuasa hukum ini siapa yang patut bersalah atas lenyapnya dana donasi yang yayasan, pengurus yayasan. Tidak Densu, tidak Pablo, pengurus yayasan otomatis yang pada saat itu memindahkan uang dari rekening Agus ke rekening yayasan. Pengurus yayasan itulah yang harus bertanggung jawab. Apakah nama Novi Prato sendiri masih terlibat? Masih terlibat, Novi, Gary masih terlibat. Oke. Sebentar kasih.
ini kan sudah perlu untuk mempercepat audit itu. Apakah memang audit itu memang harus dijalankan? Wajib. Fokus setiap tahun, tapi apakah bisa dipercepat audit itu? Karena ini sudah perlu ya. Dari mana, gimana cara jalan membuka ruang untuk mempercepat audit? Saya rasa audit itu harus dilakukan tutup buku di bulan Desember seharusnya. Tapi saya mendengar audit sedang dilaksanakan hari ini. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Dan Kemensos itu tidak bisa berbuat, Kemensos itu sifatnya hanya membuat kebijakan. Tidak bisa untuk menyatakan itu uangnya harus ke sini, harus ke sini. Harus ada penetapan pengadilan. Kalau tidak ada itu tidak bisa.